ngitung kepadatan lebah tuh kita ngitungnya jumlah berapa sisir sarang ini. Oh, berapa sisir sarangnya? Iya. Oh. Makin banyak sisirnya berarti koloninya makin padat. Oh, udah kayak Seperti pisang itu. aja ada sisir-sisirnya ya. Oke. Pondok Lebah ini kan kita ternak lebah nih. Tahu sendiri kan Gilang di kantor Pondok Lebah di dalam pemukiman ya, perumahan, Ya, jadi nggak perumahan. banyak tanaman-tanaman pohon-pohon, sangat kurang lah. Nah, sedangkan lebah itu kebutuhannya dia butuh makannya setiap saat, setiap hari. Nah, dia cari sumber pakannya tuh pohon-pohon, tanaman. Nah, dia butuhnya yaitu seperti tadi udah cerita ya sama Bapak, dia butuhnya madu dan sama bipolen. Bipolen. Nah, Oke. kalau madu itu atau nektar dia bisa dapat di bunga-bunga kayak situ lagi mekarnya bunga mangga atau nggak di ini air mata pengantin nih. Mereka ngisep nektar. Nektar, Nah, oke. yang kan jadi madu. Nah, sedangkan untuk bipolen itu didapatnya dari bunga-bunga yang mengandung ada tepung sari bunga. Oh, oke. Nah itu kan nggak banyak. Nah, oleh sebab itu kita Pondok Lebah lagi coba inovasi ini, udah risetnya udah jalan mau tahun ketiga, percobaan pakan pengganti bipolen. Oke. Gitu. Dari apa tuh, Mas? Ini bahan baku dari tempe. Oh, dari tempe. Lebah juga makan tempe loh. Sama kayak kita. Play makanannya adik-adiknya lebah nih. Oh, ada adanya lebah. Yang masih jadi baby ini mereka kasih makan tadi makan bipolen, kemudian dia makan madu dikunyah di tubuhnya, kemudian dikeluarkan kembali berubah jadi royal jelly, terus dikasih ke larva-larva lebah ini. Jadilah royal jelly. Oke. Seperti itu. Tadi bipolen sendiri manfaatnya buat tubuh kita kalau kita makan tuh apa? Bipolen sendiri kalau kita googling ya sama di Mbak Googling, Mbak Google, kalau bipolen itu protein tinggi. Oh, protein dia. Dan protein amino dan itu sangat mudah dicerna oleh tubuh kita. Ada terapi sengat lebah atau apa, Iya. katanya juga bagus tuh, Mas, Iya, katanya. sengat lebah tuh bagus banget. Karena dia di sengatnya itu kan di pantatnya dia mereka ini. Oh, di pantatnya ya, di pantat lebah. Di pantatnya lebah nih kalau dia kalau kita gini langsung kesengat. Nah, itu dia tuh ada sistemnya tuh, dia ada kayak jarum di ujungnya, terus di atasnya ada kantong. Nah, kantongnya itu berupa venom atau racun. Dia melalui jarumnya tadi ditusuk ke tubuh kita, terus kemudian dipompa, terus si venomnya itu masuk ke dalam tubuh kita, terus kemudian venom ini berkhasiat banget tuh, Gilang. Jadi kalau saya dulu kan makannya juga sembarangan ya, kayak udang dan lain-lain, terus olahraga kurang, terus kemudian jadinya kolesterol tuh, asam urat. Asam urat. Iya. Nah, habis itu coba saya sengatin tuh saya. Oke. Terus enak. Wah, Nggak enak. hitungan 5 menit langsung rasa pegelnya itu hilang. Hilang. Oke. Gitu. Ya, tapi propolis di lebah itu bukan cair bentuknya. Perlu teman-teman juga tahu nih. Oke. Karena banyak kan propolis itu cair ya, enggak. Sebenarnya aslinya di lebah itu bentuknya padat, Gilang. Padat. Oke. Nah, itu diekstrak, hanya bisa di lab. Kemudian jadilah jadi cairan. Oke. Gitu. Siap. Jadi prosesnya cukup panjang. Dan sarang lebah ini juga sangat bermanfaat. Ini sebetulnya biwax. Nah, ini sebagai bahan baku buat bikin sabun, Gilang. Oh, gitu. Iya, sama kecantikan. Sarang lebah. Sarang lebah. Oke. Buat kecantikan, bikin sabun, bikin buat bahan baku-baku buat kecantikan. Aduh. Gimana? Sakit juga sih, Mas. Sakit juga sih, tapi apa ya? Beda ya dengan memang tadi saya juga sempat nanya sama Bapak mengenai bedanya tawon sama lebah. Kebetulan saya juga pernah disengat tawon gitu kan. Kalau tawon kan disengat terus habis itu kita panas dingin tuh, rasa sakitnya tuh beda gitu. Kalau ini kayaknya tadi saya di punggung sama di pinggang itu kan mungkin habis olahraga ngangkat tuh kan pegel ya, Mas ya. Habis tadi disengat tuh jadi apa ya, enakan gitu loh. Iya. Karena si sengat lebah ini, si racunnya itu bantu melancarkan peredaran darah. Oh, peredaran darah. Sehingga jadinya otot-otot yang kaku, tegang ini
dia dihajar sama si sengat. Kita udah di tempat pelayanannya Pondok Lebah nih ya. Di sini berarti kan juga terima untuk pembelian madu, sama juga misalnya kalau ada teman-teman mungkin yang pingin tahu mengenai lebah, pingin belajar juga bisa kesini berarti Mas ya? Bisa. Jadi kita memang di sini tempat pusatnya untuk penjualan madu yang asli ya, dari hasil ternak lebah. Jadi kita di sini, dan juga di sini juga tempat pusatnya pelatihan ternak lebah. Jadi Gilang atau teman-teman yang lain mau berwirausaha nih ya, terus yang tentang lingkungan, ini bisa di Pondok Lebah. Bedain madu asli atau palsu itu gampang, karena tubuh kita ini kalau menerima yang sehat-sehat atau memang yang asli itu nggak bisa bohong, terutama lidah kita. Jadi memang terutama yang kalau menurut saya cara mendeteksi madu asli atau palsu, yang pertama harus beli di sumbernya yang tepat, yaitu belinya di peternak lebah atau toko-toko yang memang menjual produk-produk yang dia menjamin madunya itu yang dijual asli. Ya seperti kayak Pondok Lebah ini, kita peternak lebah dan juga dijamin semuanya produknya asli. Seperti itu. Dan yang kedua, madu itu nggak bisa bohong. Jadi pas di lidah itu, di mulut kita langsung terasa aroma. Madu tuh punya aromanya khas gila. Ada aroma, misalnya kayak contohnya madu rambutan. Dia kalau kita makan itu aromanya wangi. Terus manisnya tuh khas, jadi nggak manis kayak gula. Terus kemudian ketika sudah di badan langsung terasa enak, badannya langsung ada energi seketika. Seperti itu yang bisa secara kita rasain gitu ya di tubuh kita. Selain tadi harus beli tempat yang jelas. Tapi kalau dilihat dari misalnya dari warna atau kekentalan juga bisa nggak dilihat? Bisa. Nah, makanya tiap jenis madu dari bunga juga memiliki karakteristik warnanya beda-beda. Kayak contoh nih, ini ada madu karet nih. Madu karet dia cenderung warnanya merahnya seperti ini. Terus ada lagi madu randu. Dia warna merahnya juga beda. Warna kuningnya macam-macam. Terus ada ini madu bunga peloso. Dia lebih warnanya merah gelap. Jadi kelihatannya seperti hitam. Jadi dan dari warna, rasa, kemudian kekentalan juga beda-beda Gilang. Nah, kekentalan ini bukan berarti encer, airnya banyak, bukan seperti itu. Jadi kekentalan maupun encer itu sangat tergantung sama kelembapan suhu di sekitar ketika panen. Itu kalau kita panennya musim kemarau, otomatis madunya dia lebih kental. Kalau pas dipanen lagi musim penghujan cukup lebat gitu ya, otomatis madunya akan lebih encer. Produk-produk yang dihasilkan sama Pondok Lebah nih juga sangat tergantung sama alam Gilang. Jadi selama setahun ini lebahnya tuh jalan-jalan menghasilkan semua produk madu yang ada di sekitar kita ini. Kayak nanti nih di bulan Mei sampai bulan Juli, lebahnya nih diajak jalan-jalan ke daerah Pasuruan. Dibawa ke perkebunan randu. Nanti lebahnya ngisep dari bunga randu itu. Nah, rasanya dia khas kalau madu randu. Randu tuh ini dia aromanya khas, terus wanginya juga khas, terus dia cenderung rasanya manisnya ada sedikit-sedikit asam. Gitu. Terus abis itu lebahnya udah musim bunganya habis nih Gilang, lebahnya dibawa lagi pindah ke daerah perkebunan karet. Nah, karet tuh biasa karakternya di bulan Agustus tuh daunnya rontok tuh. Nah, terus kemudian muncul daun muda baru. Nah, nanti dalam beberapa minggu ke depannya terus muncul tuh cairan keluar dari pangkal daun mudanya. Nah, itu adalah madu. Yang buat makan si lebahnya. Memang buat si lebah, nanti mereka proses dari itu jadi madu. Nah, jadilah madu karet seperti ini. Manis loh ini, guys. Manis banget. Tadi Gilang lihat saya terus sih tadi. Oke, mantap nih. Nah, ada cobain apa lagi? Multiflora. Apa nih kalau multiflora ini karena namanya multiflora, jadi bermacam-macam bunga. Dari macam-macam bunga. Bunga bang bisa?
Bisa. Itu paling saya suka. Baunya sama sih. Kalau ini, kok rasanya? Ini saya nggak tahu ya, saya yang salah nyicipin atau gimana nih. Terus, kok kayak rasa martabak sih? Kayak masih sisa-sisa tadi malam berarti kayaknya. Enak Di tapi belakang. enak. Kalau saya jujur pribadi lebih suka yang multiflora kayaknya. Oh gitu. Iya, rasanya kayak martabak. Teman-teman. Bener. Oh, bingung kan? Kok martabak? Kayak martabak. Bingung kan? Ya gitulah rasanya. Nah, ini terakhir nih madu Apa? super best seller kita. Oh, best seller. Kalau Kalau ini udah ditambah royal jelly sama tadi ya? Tambah bipolar. Ini baunya beda nih. Rasanya nyegerak banget. Nah, Kalau saya sih kurang suka, langsung ke set gitu, langsung ke tenggorokan tuh gitu. Tapi nggak beda ya, nggak bikin gatal ya, beda ya. Tapi beda. ke tenggorokan tuh nyegerak banget, tapi terus dirasa tenggorokannya gimana? Hangat ya? hangat ya. Ah, Kayak di sini tuh ketahan gitu. betul. Kalau nyobain madu-madu yang di swalayan kan, kalau dicicipin itu yang saset-sasetan, langsung tenggorokan kayak gitu ya. Ya. Gitu. Oke. Kurang mantep gitu. Oke. Wah, jadi saya banyak ini nih. Gitu. Jadi makanya di situ yang kita edukasi ke konsumen. Jadi madu itu taste-nya, aromanya itu tidak bisa sama. Apalagi kalau Indonesia kan cukup luas ya. Ada yang di NTT, madu Sumbawa atau madu Sumatera. Itu punya karakteristik. Jadi Jenis madunya tuh beda-beda. Mau madu Kalimantan, tidak bisa di general. Madu asli tuh kerasnya kayak gini loh. Madu palsu tuh nggak gini gitu, nggak bisa. Gitu. Oke, wah, saya jadi banyak dapat banyak informasi. Saya sendiri dan teman-teman mungkin kemarin dari tadi kita datang sama Bapak Pastiono dijelasin mengenai tadi prosesnya gimana sih pondok lebah ini gitu-gitu, terus habis itu tadi juga manajemen rumah tangganya lebah ya. Saya wah keren, ternyata dari lahir sampai mati itu udah punya pekerjaan sendiri-sendiri. Betul. Kita aja pasti lahir oek nggak bisa ngapa-ngapain, nggak lebah langsung bekerja loh. Lebah jadi lebah ya, bukan larva ya, tapi udah jadi lebah ya itu. Terus habis tadi ngobrol sama Mas Rio, ternyata manfaatnya Isi dalam sarangnya tuh kayak seperti apa, terus manfaat madu itu juga bagus, sama tadi yang paling penting adalah kita bisa tahu nih bagaimana bisa membedakan madu yang asli organik dengan madu yang udah ada campurannya. Betul. Nah, jadi memang mengenai mitos-mitos juga yang beredar di masyarakat nih bilang kayak madu asli tuh nggak direbung semut. Itu juga menurut saya kurang tepat. Oke. Jadi nanti kapan-kapan kita lihat ke peternakan ya tadi ya. Nah, kita musuhnya salah satunya adalah semut. Oh, oke. Gitu. Jadi sebelum taruh lokasinya lebah, kita survei dulu, pastikan di situ nggak ada semut. Kita pernah soalnya lebahnya itu diserang semut, lebahnya dikabur. Oke. Tuh. Oh, berarti Jadi yang semut itu juga suka madunya juga dia? karena manis. Oh, manis. Jadi kalau semut nggak suka yang manis-manis, berarti perlu tanyain. Oke. Gitu. Oke, ntar kapan-kapan berarti tadi lebahnya dipindah-pindahin ya dari Subang kemana? Berarti ntar kapan-kapan boleh Mas ya kalau Boleh kita banget. Teman-teman juga ntar kita panen langsung, nyobain madu dari sarangnya tuh. Pasti ngiler deh teman-teman. Oke, boleh. Nanti juga kita akan taruh websitenya mungkin Pondok Lebah atau apa namanya, Bisa follow media sosial nanti kita taruh di deskripsi di bawah nih. Siap. Deskripsi di bawah supaya teman-teman juga kalau misalnya mau beli atau memang mau berkunjung ke sini ya Mas Rio boleh ya, atau enggak pengen belajar nih mengenai Boleh banget. manfaatnya lebah seperti apa, itu bisa langsung kontak aja ke media sosial nanti atau deskripsi yang ada di bawah ini. Nah, mungkin sebelum ini juga teman-teman jangan lupa nih tetap mengikuti channelnya Roma Sopan, karena kita akan ngasih lagi nih info-info menarik selanjutnya. Sebelumnya juga tolong share ke teman-teman kalian, apalagi kita akan berbagi informasi yang sangat baik buat teman-teman semua. Selain itu juga kalau misalnya ada pertanyaan ataupun tambahan mengenai apa sih yang kita akan buat selanjutnya, bisa juga di kolom komentar. Saya Gemilang, terima kasih sudah menonton ini. Salam lingkungan.